Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Farid. Pak Farid sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak Fauzi. Pak Fauzi hari ini rencana mau ada coach ya dengan Pak Akmal ya, Pak ya. Iya betul Pak. Oke, baik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Pak ya. Oke, baik. Baik Pak. Rubrik penilaian apa yang sudah sesuai dengan alur cerita? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menjawab pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Jangan lupa juga prinsip coaching yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi saya akan bertanya ya Pak, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan saat ini yaitu presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, Pak. Pertanyaan kedua ya, Pak. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Kompetensi ya secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, Pak. Yang terakhir, Pak. Indikator ketercapaian yang ingin diproses kali ini apa, Pak? Kira-kira? Saya ingin menjadi coaches, saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baik, Pak Fauzi. Demikian percakapan operasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coach, Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal. Waalaikumsalam Pak Fauzi. Bagaimana kabarnya Pak Akmal hari ini? Alhamdulillah baik Pak Fauzi. Alhamdulillah. Maaf Pak Akmal, sebenarnya ada tujuan apa sih Pak Akmal ingin curhat atau sharing ke saya? Coba ya ceritakan Pak Akmal. Hari ini saya bertemu Pak Fauzi, berencana saya mau di coaching oleh Bapak Fauzi. Permasalahan yang ingin saya coaching dengan Pak Fauzi yaitu tentang saya di kelas memberikan materi menggambar sketsa. Baik, jadi apa sih ukuran keberhasilan dari pertemuan kita pada kali ini Pak Akmal? Oh, baik. Ukuran keberhasilannya, saya ingin saya mendapatkan solusi dari permasalahan tentang menggambar sketsa yang saya ajarkan di kelas. Kalau dari skala 1 sampai dengan 10 nih, usaha Pak Akmal untuk menangani permasalahan tersebut berada di kisaran skala berapa Pak Akmal? Baik. Pada saat ini, yang saya lakukan adalah melaksanakan berbagai kegiatan yang membuat siswa senang, membuat siswa bebas, yaitu pembelajaran sebenarnya yang saya laksanakan sudah berdiferensiasi, yaitu membebaskan anak dengan cara seperti apapun dalam menggambar sketsa. Objeknya anak-anak dibebaskan memilih dan medianya pun anak-anak sudah dibebaskan memilih sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau yang saya lakukan berdasarkan skala yang bisa saya nilai sendiri, posisi saya sekarang itu ada di posisi 7. Uh, Hebat sekali Pak Akmal. Jadi saat ini apa yang menjadi kekuatan Pak Akmal? Uh, yang menjadi kekuatan saya selama ini, selama yang saya lakukan, saya dalam pembelajaran terbiasa menggunakan media teknologi. Sedangkan dalam media dalam pembelajaran sketsa ini, media yang saya gunakan pada saat ini adalah media manual. Artinya anak-anak melakukan secara manual. Nah, disitulah yang menyebabkan anak-anak ini tidak tertarik
dengan kegiatan, tidak terlalu tertarik saya lihat dengan kegiatan yang saya lakukan ini. Kenapa saya bilang tidak terlalu tertarik? Karena di sini terlihat motivasinya rendah dan hasil dari yang dibuat ini di bawah aturan yang telah ditentukan oleh aturan-aturan materinya. Sedangkan ketika saya mengajar gambar desain, arsitektur yang menggunakan media teknologi, itu murid-murid sangat tertarik dengan apa yang saya lakukan tersebut. Hebat sekali Pak Akmal. Dari kekuatan tersebut, peluang apa yang bisa Pak Akmal ambil? Mungkin nanti seperti ini konsep. Sebelumnya saya lakukan dengan manual stop. Mungkin nanti akan saya combine dengan digital atau teknologi. Setelah mereka membuat sketsa, mungkin sketsa tersebut boleh dimasukkan ke digital atau komputer. Oke, baik. Jika dalam mengambil peluang tersebut, ada hambatan apa yang terjadi dan bagaimana Pak Akmal menanggapi solusinya? Ya, kalau seandainya ada hambatan, kemungkinan hambatannya, saya rasa itu hambatannya adanya umpamanya di keterbatasan alat atau mungkin keterbatasan media. Solusinya kita akan mencarikan media yang sesuai karena memang di sini tidak satu media yang kan memang bebas, apapun bisa kita gunakan media, dan teknologi itu bisa namanya gadgetnya tidak ada, laptopnya tidak ada, mungkin bisa nanti belajar secara kelompok. Oke, baik Pak Akmal. Bagaimana Pak Akmal pada pertemuan kita kali ini? Ya, saya menemukan beberapa solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan tadi untuk nanti saya terapkan di kelas. Oke, baik Pak Akmal. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita akan bertemu kembali di, di lain kesempatan. Mudah-mudahan hasil dari pertemuan kita ini dapat memberikan solusi yang terbaik buat kita bersama. Terima kasih Pak Akmal atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Pak Fauzi tadi telah selesai melakukan coaching ya Pak ya. Oke, sebelum penutupan saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak yang bisa Bapak jawab ya Pak ya. Yang pertama, Ya, Pak. Baik. apa saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Yang sudah saya lakukan, saya memiliki kekuatan-kekuatan dan solusi hambatan dari rencana tersebut, Pak. Oke, baik Pak. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik ya Pak. Dari alur cerita sudah terlihat dengan jelas. Kemudian juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Akmal, sehingga Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching tadi juga sudah melakukan dengan prinsip coaching, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan, Pak? Jadi prioritas utama itu kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dapat lebih memahami lagi proses alur cerita sehingga untuk kedepannya nanti saya dapat melaksanakan coaching menjadi lebih baik lagi, Pak. Oke, baik Pak Fauzi, luar biasa sekali coaching pada hari ini. Semoga kedepannya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita Baik, kali Pak. ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bapak Farid? Baik, Pak. Baik. Bapak gimana kabarnya? Akan melakukan coaching. Saya sebagai supervisor untuk awalan akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Farid. Sebelum saya memberikan pertanyaan, saya mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam hal ini beberapa yang akan diobservasi yaitu tentang bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach bisa merespon dengan baik pertanyaan yang Bapak lontarkan. Satu lagi, jangan lupa Bapak tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana Bapak nantinya memaksimalkan potensi coaching. Baik Bapak? Baik. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan respon, Pak. Bagus. Dan memberikan pertanyaan Baik, berbobot. pertanyaan berbobot. Bagus Bapak Farid. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang ingin secara spesifik dikembangkan pada kegiatan coaching pada kali ini? Baik Pak, kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Bagus Bapak Farid, terima kasih. Pertanyaan terakhir, apa indikator kecapaian pada coaching kali ini? Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Bapak Farid, semua sudah dijawab dan hal tersebut luar biasa. Selanjutnya, Bapak Farid persilahkan untuk melakukan coaching dengan coachingnya. Silakan Bapak Farid, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Akmal. Baik. Halo Pak Fauzi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Farid bagaimana kabarnya? Baik Pak. Sebenarnya ada tujuan apa ya Pak? Mau curhat atau sharing sama saya? Bisa diceritakan Pak? Iya gini Pak, saya mau sharing sedikit nih. Pengen bercerita tentang masalah di kelas saya. Siapa tahu Pak Farid bisa bantu saya. Jadi gini Pak, ada salah satu siswa saya ini Pak. Ini bukan masalah ya, tapi ini seperti anak ini malu-malu bertanya gitu Pak. Sebenarnya anak tersebut itu bisa gitu, tapi dia malu bertanya atau malu mengungkapkan gitu Pak. Malu mengungkapkan pendapatnya begitu Pak. Oke, baik Pak. Jadi apa ukuran keberhasilan dari pertemuan siang ini Pak? Untuk ukuran keberhasilan pada kali ini, ya saya berharap saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini. Dan saya juga berharap dapat menemukan solusi bagaimana menghadapi murid tersebut agar dapat atau bisa aktif atau tidak malu untuk bertanya. Sebenarnya anak tersebut itu bisa dan mampu, Pak. Oke, baik Pak. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, usaha Pak Fauzi untuk menangani siswa tersebut kisaran berapa ya Pak? Saya merasa sudah ada di kisaran skala angka 8, Pak. Karena saya merasa saya sudah melakukan banyak cara. Salah satunya saya sering mengungkapkan atau saya sering memberi umpan balik kepada murid begitu untuk bisa aktif dalam pembelajaran gitu Pak. Alhamdulillah bahkan sampai saat ini tetap berjalan sih seperti itu Pak. Oke, baik. Kira-kira apa yang menjadi kekuatan Bapak sekarang?
Yang menjadi kekuatan saya saat ini yang pertama yaitu saya sebagai guru kelasnya, tentu setiap hari saya selalu berinteraksi, saya selalu bertemu dengan anak-anak tersebut. Yang kedua, saya coba meredam emosi saya agar siswa tersebut dapat aktif, dan saya juga sering memberikan pancingan-pancingan gitu, pancingan-pancingan pertanyaan bagaimana agar murid tersebut tidak malu atau tidak bagaimana ya, dapat mengungkapkan apa yang menjadi pendapat dia, Pak. Oke, baik Pak, luar biasa sekali. Kira-kira dari kekuatan tersebut, peluang apa yang bisa Bapak ambil ya? Peluang yang dapat saya ambil yaitu saya sebagai wali kelasnya, saya tetap selalu optimis. Nah, saya berusaha dapat merubah murid tersebut, dan saya anak tersebut tidak ragu-ragu lagi, seperti Oke, itu, Pak, baik. dan tidak Oke, malu lagi luar untuk biasa mengungkapkan Pak pendapatnya, Pak. usahanya. Ya, baik Pak. Jika dalam mengambil peluang tersebut ada hambatan, kira-kira solusinya apa ya Pak? Untuk saat ini hambatannya yaitu mungkin dari segi teman-temannya gitu, Pak. Dari teman-temannya itu tidak ada tidak ada support itu ya, tidak ada support. Ayo, ayo, ayo cepat. Kamu kan pintar, kamu bisa. Kenapa kamu malu? Nah, itu dia di situ apa namanya hambatannya. Dan sepertinya anak tersebut juga butuh butuh juga selain support dari teman-teman sebangkunya atau teman sekelasnya, dan dia juga harus ada support yang dari ekstern gitu, Pak. Hmm. Baik Pak, jika Pak Fauzi sudah punya kekuatan tersebut, sudah punya solusi dan atas hambatannya, maka kira-kira rencana rencana Pak Fauzi yang akan dilaksanakan apa ya? Rencana yang akan saya lakukan mungkin saya akan sering-sering ya. Saya akan sering-sering memberikan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangun murid tersebut agar dapat mengungkapkan pendapatnya, dan juga saya melakukan pendekatan intern sama murid tersebut, Pak. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Fauzi. Kira-kira dari rencana tersebut, mana yang menjadi prioritas utama Pak? Yang menjadi prioritas utama saya yaitu saya akan coba meminta bantuan kepada teman-teman di kelasnya agar eh, dapat mensupport, dapat mendukung supaya murid tersebut tidak lagi malu, seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Kira-kira rencana strategi yang jadi prioritas apa ya Pak? Strategi prioritas saya itu yang pertama, saya mungkin akan memanggil murid tersebut. Ya, Hmm. saya akan bicarakan empat mata. Kenapa kamu bisa bermalu seperti itu? Yang kedua, saya akan coba memberikan sebuah nasihat ataupun masukan agar dia tidak agar dia tidak malu-malu bertanya, seperti itu, Pak. Dan saya memberi penguatan juga terhadap murid tersebut. Oke, baik. Kira-kira jangka waktunya kapan tuh Pak? Untuk jangka waktunya kurang kurang lebih ya 3 minggu. 3 Jangka minggu waktunya dari mungkin sekarang ya Pak? sekitar 3 minggu dari sekarang. Nanti saya akan coba melakukan refleksi dan evaluasi apakah ada perkembangan dari anak tersebut, Pak. Oke. Kira-kira ukuran keberhasilannya, rencana dari Pak Fauzi gimana Pak? Keberhasilan dari saya sih uh, gampang gitu, Pak, ya, simple ya. Anak tersebut dapat lebih aktif lagi,
anak tersebut atau murid tersebut tidak ragu-ragu lagi, tidak malu-malu lagi untuk mengeluarkan pendapatnya yang menurut dia itu sesuai dan benar. Oke. Kira-kira apa komitmen yang akan Bapak lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya harus terus melaksanakan rencana ini secara terus-menerus, dan saya juga harus memiliki sebuah komitmen untuk melakukan refleksi ataupun evaluasi terhadap rencana yang akan saya lakukan nanti. Siapa yang terlibat ya Pak dalam membantu untuk menjaga komitmen tersebut? Mungkin yang dapat terlibat atau yang dapat membantu saya, yang pasti yang pertama adalah seluruh siswa dan siswi murid saya di kelas. Yang kedua, dukungan dari wali murid, rekan-rekan guru di sekolah yang mungkin dapat membantu saya untuk mengingatkan, untuk dapat memberi sebuah masukan. Oke, baik Pak. Terus bagaimana tindak lanjutnya Pak untuk sesi coaching yang akan Bapak lakukan? Tindak lanjut dari coaching saat ini yaitu saya akan mencoba mempraktekkan rencana aksi saya, dan mungkin saya nanti bisa sharing lagi ke Pak Farid tentang rencana yang sudah saya lakukan nanti, karena saya butuh masukan, butuh support, butuh yang lainnya dari Pak Farid. Oke, baik Pak Fauzi, luar biasa sekali ya sharingnya pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak ya, lain waktu ya Pak. Kita bisa sharing Pak, lagi Pak. terima kasih Oke Pak, Pak. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Bapak Farid. Ya Pak. Baik. Bapak Farid sudah melakukan coaching bersama dengan Bapak Fauzi. Nah, dalam kegiatan penutup ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bapak Farid tentang coaching yang Bapak lakukan tadi. Baik Pertanyaan Pak. pertama, Ya Pak. apa saja yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik. Ya, betul. Menurut saya coaching kali ini Bapak Farid memang sudah melaksanakan dengan alur Tirta. Pertanyaan-pertanyaannya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bapak Farid sudah melakukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, untuk pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang mau Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Bapak lakukan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses cerita, sehingga nanti ke depannya saya bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi. Baik. Baik Bapak Farid, sangat bagus dan luar biasa. Sampai di sini dulu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Baik Bapak Farid, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.